Selanjutnya kita akan mendengarkan juga pemaparan dari pembicara yang ketiga, yaitu ada Pak Hatta Taliwang. Pak Hatta, saya silakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Bapak, hadirin di acara ini, saya merasa waktunya barangkali untuk Pak Nas ini tidak cukup untuk satu ronde, karena membicarakan tokoh besar dari tahun perjuangannya tahun 45 sampai tahun 80 atau sampai tahun 2000 ketika beliau wafat, jadi panjang sekali. Karena itu saya tidak akan menceritakan apa yang sudah umum tahu sebenarnya. Karena ada hal-hal yang saya banyak tahu juga, karena saya dari tahun 1973, berada di dekat keluarga Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, karena sebuah peristiwa saya pernah juara menulis antar SLT Indonesia, lalu ada wawancara saya, lalu saya dipanggil oleh Ibu Nas. Ringkasnya saya diberi beasiswa, tapi sambil bantu Ibu Nas di Dewan Nasional Kesehatan Sosial. Jadi kira-kira dari tahun 73 sampai tahun 2000 itu sekitar 27 tahun saya ada di sekitar Jalan Tuku Umar 40. Jadi banyak hal yang saya tahu yang barangkali tidak semua bisa saya ceritakan di sini. Itu kira-kira misalnya yang banyak orang kurang tahu misalnya. Benarkah Nasution ingin putra Soekarno dalam peristiwa 17 Oktober tahun 52? Nah, kapan Nasution punya kesempatan besar kudeta Soekarno? Mengapa Nasution tidak menuruti perintah Soekarno misalnya mengadili Pak Harto dalam kasus barter di Ponorogo? Pak Nas menyebutnya barter. Itu banyak yang tidak jelas, gitu, yang tidak tahu. Misalnya juga mengapa tadi disinggung oleh pembicara Pak Kusuma tadi, Pak Nas membentuk partai IPI dan setelah terpilih jadi anggota konstituante malah tidak jadi berjuang lewat konstituante. Lalu berikutnya misalnya apa peran Pak Nas dalam kembali ke UUD 45 tahun 59? Itu rinci agak panjang. Lalu misalnya yang berikutnya setelah Pak Nas tidak menjadi KSAD di tahun 62 dalam usia 44 tahun, mengapa Soekarno tidak angkat jadi Panglima ABRI yang pertama? Karena strukturnya waktu itu sebelum Pak Nas berhenti dari KSAD sudah disiapkan konsep seperti itu. Nah, persoalan lainnya misalnya, apa beda politik jalan tengah Nasution dengan dui fungsi ABRI versi Soeharto? Ini banyak disalah mengertikan, termasuk tadi Pak Lukman Hakim menganggap dui fungsi itu seperti yang terjadi di era Pak Harto. Padahal beda dengan maksud dari jalan tengah Pak Nas di tahun 1958 ketika pidato di Akademi Militer di Magelang. Lalu bagaimana cara Pak Nas menghadapi ofensif PKI? Detailnya itu banyak yang tidak tahu di belakang. Lalu misalnya bagaimana kebijakan KSAD Nasution dalam soal Pakiau di tahun 50-an. Nah, yang lainnya mengapa Soekarno memecat Nasution sebagai Menko Hankam Kasat dan kemudian Nasution menantang. Nah, lalu soal petisi 50 menjelang akhir hayat beliau dan lain-lain. Itu banyak sekali detail-detail yang sebetulnya ingin saya sampaikan, tetapi mungkin waktunya tidak cukup. Jadi saya pilih-pilih aja lah kira-kira bagian mana dari cerita kehidupan Pak Nas ini yang mungkin bisa diambil sebagai pelajaran
dalam hal sikap maupun tindakan beliau. Bung Yang Hatta, pertama, Bung Hatta, bisa nggak menghadap ke kamera? Menghadap ke kamera, nggak miring gitu. Nah, ya. Ya, bagaimana saya ringkas, ya Ya. begitu buku ini hampir 40 cm ini tinggi buku Pak Nas ini, hanya dari judul memenuhi panggilan tugas dan kelengkapannya, ini bukunya ini. Nah, sebenarnya cara hidup Pak Nas ini adalah isi dari peristiwa atau hal-hal politik militer Indonesia yang paling lengkap. Karena itu buku ini dibeli di pasar loak banyak oleh orang Singapura. Saya dengar dari tukang loaknya. Dibeli oleh orang Malaysia, dibeli oleh orang Australia, dan lain-lain. Karena rahasia negara ini sebenarnya banyak di sini, di buku ini. Cuma orang kita kan literasinya kurang. Jadi banyak hal-hal yang kurang dipahami. Saya ambil contoh misalnya, apa yang dilakukan Pak Nas ketika menghadapi ofensif PKI. Ya kan? Lalu misalnya ketika ada gagasan untuk angkatan kelima yang dibawa Subandrio sepulang dari Beijing, Pak Nas itu langsung membentuk Hansip. Jadi Hansip itu adalah kerja dari Pak Nas. Ketika PKI mendirikan Universitas Rakyat, ya, Nasution segera mendirikan Perguruan Tinggi Dakwah Islam. Lalu apa namanya di bidang media, karena kantor berita antara dikuasai oleh PKI, maka dibikinlah kantor berita PAB. Lalu korannya juga dibikin koran Angkatan Bersenjata, Berita Yuda, Suara Islam. Itu karena banyak media waktu itu sudah dikendalikan, dikuasai oleh Nasakom. Lalu misalnya PKI menuduh ada 7 setan desa. Ya. Maka Nasution menggerakkan apa yang disebut sebagai operasi karya, civic mission, yang sangat terkenal karena waktu saya SR di Sumbawa itu saya ingat banyak tentara yang terjun ke desa-desa itu waktu saya masih sekitar tahun 64. 62, 34. Ketika PKI melancarkan tuduhan kapitalis birokrat, Nasution melakukan operasi budi, yaitu salah satu operasi anti korupsi waktu itu. Ketika PKI membentuk organisasi buruh dan organisasinya besar, Nasution mendirikan Sokti yang menempatkan Letko Sudirman sebagai pemimpinnya. Lalu begitupun ormas pemuda, ya, PKI punya ormas pemuda. Pak Nas membentuk apa yang kita kenal sebagai Pemuda Pancasila. Jadi banyak hal-hal yang diantisipasi sebelum terjadinya G30S itu oleh Jenderal Nasution. Mungkin karena insting beliau berdasarkan pengalaman menghadapi PKI di tahun 1948. Berikutnya, saya mau cerita tentang peluang Pak Nas mengkudeta Soekarno sebenarnya. Bukan pada peristiwa 17 Oktober, karena peristiwa 17 Oktober 52 itu adalah semacam penyampaian petisi kepada Bung Karno, ya, 18 letkol dan kolonel datang ke istana menyampaikan petisi minta agar DPR yang bentukan banyak orang pendukung Belandanya itu, hasil UDS 50 itu dianggap terlalu banyak mencampuri urusan teknis di kemiliteran.
Jadi tentara tidak suka, sampai misalnya Kolonel Mustopo bilang, emang jasa apa mereka yang di DPR itu? Kok bisa mau ngatur-ngatur kita ini? Jadi ada kejengkelan. Ya datanglah ke sana, membawa yang disebut pernyataan Angkatan Darat, pimpinan Angkatan Darat. Tetapi pernyataan ini tidak pernah diumumkan karena suka minta jangan diumumkan. Nah, itu sebabnya banyak interpretasi keliru atas peristiwa itu. Tetapi dokumen pernyataan pimpinan Angkatan Darat itu saya baca dan ada di buku Memenuhi Panggilan Tugas ini. Lalu apa peluang Pak Nas sebenarnya terjadi di tahun 58 sebenarnya kalau memang Pak Nas itu orang yang tidak amanah. Tahun 58 itu adalah tahun-tahun di mana banyak kudeta terjadi di belahan bumi dunia ini, baik di Asia, baik di Amerika Latin maupun di Afrika. Banyak kudeta-kudeta sehingga banyak yang ngompor-ngompori Pak Nas lah. Ini saatnya bagus kok. Apalagi Pak Nas itu dapat kepercayaan besar dari Bung Karno. Kalau Bung Karno pergi ke luar negeri 1,5 bulan misalnya. Semua karena tidak wapres waktu itu, jadi Pak Nas dipercaya sebagai penguasa perang darurat. Jadi mengendalikan keadaan negara sepenuhnya. Jadi kalau nakal-nakal aja Pak Nas itu udah bisa lakukan kudeta. Apalagi waktu itu TNI sedang harum namanya karena berhasil mengatasi berbagai perbuatan politik dan katakanlah pemberontakan baik di Sumatera, di Sulawesi dan lain-lain. Lalu Pak Nas juga saat itu sedang kompak dengan para panglimanya di daerah-daerah. Jadi semua patuh taat dan terbukti sukses ketika kembali ke UD45 itu diluncurkan dan Pak Nas dapat dukungan. Sebelumnya dua Kodam sebenarnya agak keberatan waktu itu, yaitu Kodam Siliwangi dan Kodam Brawijaya. Menganggap kalau kita ikut-ikut urusan UD45 ini sudah soal politik. Tapi Pak Nas dengan segala keyakinan dirinya meyakinkan kepada Kodam itu lalu mendukung. Sehingga perannya di dalam kembali ke UD45 termasuk ada dalam pertimbangan misalnya bahwa Piagam Jakarta menjiwai dekret ini kan itu juga masukan dari Jenderal Nasution karena dititip pesan oleh tokoh-tokoh NU yang didatangi subuh hari menjelang dekret presiden. Jadi sebenarnya dekret presiden itu besar sekali perannya karena Pak Nas sampai 2 kali mengutus kolonel kepada Bung Karno di tahun 58 itu meminta ketegasan Pak Bung Karno serius mau kembali ke UD45 ini. Nah, lalu setelah ada isyarat Bung Karno setuju, lalu dibahas di DPR dan sebagainya, dan itulah tanggal 5 Juli hari Ahad di Bogor itu dikatakan kembali ke UD45. Karena waktunya saya yakin ini sudah mendesak, jadi saya singkat saja. Saya kembali ke soal peranan dakwahnya Pak Nas. Sebetulnya apa yang dilakukan dengan sikap, tindakan sebagainya dari Pak Nas itu seluruhnya adalah dakwah. Dan beliau perilakunya luar biasa, orangnya sangat sederhana, di rumahnya sering makan pete gitu loh, karena pernah tinggal di Bandung lama, jadi suka juga makanan yang daun-daun seperti itu. Lalu senang dengan burung, waktu itu memelihara burung beo sambil mutar-mutar di pagi hari setelah sholat subuh.
mulut beliau selalu komat kamit, tidak tahu apa yang dibaca. Lalu mampir ke tempat burungnya, lalu ya seperti umumnya lah orang pencinta burung. Jadi sangat sederhana orangnya, tidak terasa begitu orang besar kalau kita lihat sekilas, ya berpakaiannya sederhana. Nah, tetapi jiwa mendidiknya juga besar. Gitu. Orang seperti saya yang karena membantu Ibu Nas seringkali bolak-balik ke rumah Tengku Umar 40 dari seberang kantor Tengku Umar 42. Jadi banyak hal saya tahu bagaimana beliau sehari-hari, dan ya banyak sekali sebenarnya yang saya ingin tuturkan, tapi mungkin waktu. Hanya yang saya ingin catat soal dakwah, beliau sebetulnya di samping 2 surat yang suka dikutip itu, juga suka mengutip surat Ar-Ra'd 11 yang ada bagian dari surat itu berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tracing beliau kalau ceramah-ceramah kepemimpinan di mahasiswa selama sejak pensiun dari tahun 72 sampai tahun 80-an itu, Pak Nas ceramah lebih kurang di 32 perguruan tinggi. Jadi beliau selalu mengutip ayat ini bahwa takkan berubah nasib sesuatu hukum kecuali kaum itu mau melakukan merubah dirinya sendiri. Nah, disinilah saya juga belajar tentang apa artinya perjuangan, karena di dalam ayat ini terkandung nilai perjuangan, terkandung apa yang dimaksud sebagai motivasi perjuangan, terkandung apa yang dimaksud sebagai strategi perjuangan, terkandung ada yang disebut sebagai taktik perjuangan. Kalau saya amati, kelemahan umum khususnya umat Islam ini adalah dalam soal strategi dan taktik perjuangan kalau mengacu kepada apa yang diyakini oleh Nas. Misalnya Pak Nas selalu mendengungkan soal Pancasila dan sebagainya. Ada saja tokoh-tokoh yang mengeritik Pancasila dan sebagainya. Dan padahal Pak Nas bilang di dalam Pancasila itu sesungguhnya nilai-nilai Islam itu sudah termuat dan berstrategi, bertaktiklah di dalam perjuangan itu. Tapi kan banyak tokoh Islam kalau berjuang maunya covernya dulu yang hebat, isinya nanti. Sebaliknya Pak Nas, isinya dulu yang dipikir. Karena itu tindakan beliau konsisten, hidupnya sederhana, peduli pada keadilan, istrinya berjuang di bidang sosial, tidak menjadi pengusaha-pengusaha atau apapun, dan konsisten